Halo teman-teman, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan belajar untuk membuat website masjid dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Oke, kita akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet, supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah, dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website. Sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niaga Hoster dengan mengetikkan pomola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan di sini pilih paket hosting sesuai dengan keinginan ya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket. Ada performa standar di sini untuk paket premium, performa meningkat untuk paket bisnis, performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing di sini ada 100 website yang bisa dibuat. Di paket premium dan paket bisnis ada 300 website yang bisa dibuat di paket cloud startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium, 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket cloud startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket, yang artinya di sini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh, jika nama domain teman-teman pomola.com, maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin@pomola.com, info@pomola.com atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman, untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support di sini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting di sini, jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah, di sini ada yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu subdomain, di mana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis. Lalu ada 300 subdomain di paket cloud startup ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja, tidak perlu membeli hosting lagi. Oke, jika sudah cukup jelas, silakan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Di sini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Di sini silakan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain, minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik di sini.
Semakin tinggi paket yang dipilih, biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman di sini bisa masukkan email dan juga nomor telepon. Di sini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silakan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan pilih Briva misalnya. Kemudian di sebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini. Kode kuponnya yaitu Pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka di sini nanti harganya akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi, teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan, silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik klaim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman saya akan masukkan domain Pemola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik claim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak.
Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemola.com gratis. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panel-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup. Lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman. Klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website? Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini, lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silakan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya Pemola Tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login, dan juga teman-teman bisa buat password di sini. Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama. Dan di sini jika ada direktori silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya
Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan slash wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, setelah selesai melakukan instalasi WordPress, sekarang kita akan melakukan instalasi plugin. Nah, di sini sebelum melakukan instalasi plugin, teman-teman bisa lihat di bagian klik kanan di bagian kunjungi situs. Nah, kita lihat di sini judul situsnya seperti ini. Jika teman-teman mungkin tidak sama atau ingin mengubah, silakan teman-teman ke bagian pengaturan atau ke bagian setting, lalu umum. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan ubah di bagian judul situs dan slogan situsnya. Nah, lalu kalau teman-teman ingin mengubah bahasanya, mungkin kalau ingin diubah ke bahasa Indonesia atau yang lainnya, silahkan pilih di bahasa situs. Nah, di sini silahkan dipilih bahasa yang diinginkan, lalu teman-teman bisa klik simpan perubahan nanti di sini ya. Kita ke bagian plugin dan klik tambah baru ya. Nah, di sini kita cari teman-teman. Yang pertama namanya Elementor ya. Teman-teman ketikkan saja di sini Elementor. Nah, ini ya. Lalu teman-teman klik install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya di sini. Oke, kalau teman-teman di redirect ke halaman seperti ini, teman-teman tinggal close. Di sini ya, close di pojok kanan atas ini. Oke, teman-teman ke bagian plugin lagi dan klik tambah baru lagi. Teman-teman cari di sini namanya Essential Add-ons for Elementor ya. Ketikkan saja seperti ini, Essential. Nah, ini ya, Essential Add-ons for Elementor. Klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan. Oke, di sini teman-teman langsung klik next. Dan kita cari di bagian view all. Nggak perlu sih teman-teman ya, kita aktifkan saja di bagian ini ya, post grid dan post timeline. Kita klik next teman-teman, next, dan pilih no thanks ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang teman-teman tambah baru lagi ke bagian plugin dan tambah baru. Teman-teman ketikkan di sini WP data tabel ya. Jadi ketikkan seperti ini. Plugin ini nanti yang akan kita gunakan misalnya untuk membuat list donasi atau list yang lainnya ya. Nanti teman-teman tinggal kembangkan. Kita buat yang ini ya. Kita install yang ini. WP data table, WordPress data table, dynamic table yang ini ya. Klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan ya. Oke, berikutnya ke bagian plugin lagi, klik tambah baru teman-teman. Nah, di sini silahkan teman-teman cari namanya Organization Chart. Coba ketikkan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, yang dibuat oleh WP DevArt. Di mana plugin ini teman-teman akan kita gunakan untuk mendesain struktur organisasi ya. Jadi misalnya seperti apa ya, seperti dewan pendiri misalnya atau dewan pembina, kemudian ada
mungkin ketua badan pelaksana pengelola masjid dan seterusnya ya. Oke, teman-teman install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya. Nah, berikutnya teman-teman yang terakhir ya. Nah, yang terakhir itu nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Atau teman-teman bisa langsung akses nama domainnya ini ya, jamsalat.com. Nah, ini teman-teman bisa download di sini. Jadi untuk menampilkan waktu jam sholatnya ya, teman-teman. Jadi nanti misalnya subuh, kemudian yang lainnya itu nanti akan di-generate secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu membuat manual ya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik download. Oke, teman-teman nanti diminta login ya. Nah, teman-teman bisa register di sini. Masukkan data seperti nama lengkap, email, nomor WhatsApp, password dan seterusnya. Nah, karena saya sebelumnya sudah mendaftar, teman-teman. Jadi saya akan langsung login ya. Oke, di sini saya akan coba login dulu, teman-teman. Teman-teman nanti silahkan daftar dulu ya kalau belum punya akunnya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah login, tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik download di sini. Nah, maka di sini filenya sudah terdownload. Oke. Lalu teman-teman kembali ke dashboard web dan di sini ke bagian plugin dan tambah baru lagi ya. Nah, teman-teman klik unggah plugin. Lalu teman-teman tarik filenya ke sini ya. Dan teman-teman klik install sekarang. Lalu klik aktifkan plugin. Ini kita close. Oke, plugin sudah terinstall teman-teman di sini untuk jam sholatnya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian peralatan ya atau tools, di sini sekarang sudah ada nih ya. Nah, nanti kita akan atur untuk waktu jam sholatnya dari sini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian instalasi plugin ya. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian dashboard web di bagian tampilan dan tema. Oke, di sini teman-teman bisa klik tambah baru. Di sini teman-teman ketikkan namanya Astra ya. Kita akan menggunakan tema Astra, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman tinggal klik install dan kita tunggu untuk proses instalasinya, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman tinggal klik aktifkan. Nah, di sini temanya sudah aktif ya. Sekarang kalau teman-teman refresh di halaman depan website, maka kita akan lihat untuk tampilannya sudah berubah ya, teman-teman. Coba kita tunggu. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membuat halaman dan menu ya. Jadi di sini kita akan membuat beberapa halaman, teman-teman. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke dashboard website, ke bagian laman dan kita lihat dulu semua halaman. Oke, di sini ada 2 halaman default, kita biarkan teman-teman. Kita klik tambah baru saja di sini. Oke, di sini kita cari namanya home, teman-teman. Bukan cari ya, tapi diketikkan. Yang pertama halaman home, teman-teman klik terbitkan. Oke, setelah terbit teman-teman bisa kembali lagi klik logo WordPress-nya. Sekarang klik tambah baru lagi. Nah, di sini kita akan buat halaman sejarah, teman-teman. Sejarah seperti ini, kita klik terbitkan. Oke, kembali lagi. Kita tambah baru lagi, teman-teman. Berikutnya halaman struktur organisasi ya. Jadi seperti dewan ataupun yang lainnya nanti kita akan inputkan di sini. Oke, teman-teman bisa terbitkan. Kembali lagi teman-teman. Di sini ada banyak halaman yang akan kita buat. Kita kembali lagi klik tambah baru. Nah, sebagai contoh mungkin kita akan buat jadwal pengajian ya. Jadi nanti kita akan input jadwal pengajiannya itu misalnya per bulan seperti itu ya. Jadi sudah ada draft khusus ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk tabel misalnya. Nah, seperti ini ya, jadwal pengajian atau jadwal yang lainnya teman-teman tinggal sesuaikan. Klik terbitkan ya. Kembali lagi ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita klik tambah baru. Oke, di sini kita akan buat namanya jam sholat. Nah, nanti kita akan menggunakan plugin ini ya, jam sholat tadi teman-teman. Jadi nanti datanya akan kita tampilkan di sini misalnya
untuk kota kita ya. Jadi nanti kita bisa menampilkan untuk default kota kita, dan juga nanti orang lain bisa memfilter berdasarkan kota yang mereka inginkan. Oke, terbitkan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita klik tambah baru, teman-teman. Di sini kita masukkan halaman list donatur ya. Jadi biasanya mungkin yang memberikan sumbangan, misalnya untuk renovasi masjid ataupun untuk santunan anak yatim piatu atau yang lainnya ya. Nanti kita akan mungkin buat di sini di dalam bentuk tabel ya, teman-teman. Jadi nanti ada namanya siapa, tanggal donasinya kapan, dan jumlahnya berapa, seperti itu ya. Terbitkan, teman-teman. Nah, lalu kita klik tambah baru lagi, kita kembali lagi, klik tambah baru lagi. Berikutnya halaman galeri ya, teman-teman. Nah, jadi nanti di sini kita bisa menginput foto-foto, misalnya foto kegiatan renovasi masjid ataupun foto pengajian dan yang lainnya ya. Oke, terbitkan, teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, kita akan tambahkan halaman yang terakhir, halaman kontak. Klik tambah baru, teman-teman. Oke, silahkan di sini ketikkan kontak seperti ini ya, lalu terbitkan. Nah, sekarang teman-teman klik kembali ke sini. Coba kalau teman-teman refresh di sini, maka halaman tadi tampil semua. Nah, ini tidak tidak rapi ya, teman-teman. Jadi kita akan atur halaman ini menggunakan menu namanya ya. Teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Oke, kita buat di sini misalnya main menu ya namanya. Terserah teman-teman seperti apa, lalu klik buat menu. Nah, kemudian teman-teman centang dulu di bagian lihat semua ya. Oke, kita cari halaman home. Kemudian halaman list donatur, kontak, dan galeri. Mana ya galeri ya? Yang lainnya kita biarkan dulu. Tambahkan ke menu. Nah, kita atur urutannya, teman-teman. Home jadi pertama, lalu berikutnya ada list donatur, galeri, dan kontak. Klik menu utama dan menu of canvas, teman-teman klik simpan menu. Coba kalau teman-teman refresh, nah maka tampilannya sekarang seperti ini. Kembali lagi ke dashboard web, teman-teman. Di sini kita akan membuat taut tersuai, teman-teman. Di bagian URL, teman-teman inputkan tanda pagar, lalu teksnya misalnya profil ya. Tambahkan ke menu, teman-teman. Nah, kita tarik ke atas. Nah, diisi halaman profil nanti kita akan membuat drop down, yaitu untuk sejarah dan struktur organisasi ya. Jadi teman-teman ke laman, lihat semua. Di sini kita cari sejarah dan struktur organisasi, tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik kiri, tahan, lalu masukkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bagian taut tersuai. URL-nya kita masukkan tanda pagar. Lalu untuk ininya kita kasih jadwal. Nah, jadi nanti terkait dengan jadwal kita masukkan di dalam menu ini ya. Tambahkan ke menu. Nah, di sini kita tarik ke atas. Kita ke bagian laman dan lihat semua. Kita masukkan jadwal apa ya, teman-teman? Jadwal pengajian, dan mungkin jam sholat ini nanti mungkin kita rename jadi jadwal sholat ya. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, kita tarik ke sini di bagian jadwal ya. Jadwal pengajian, jam sholat ini nanti kita akan edit, teman-teman. Simpan menu. Nah, sekarang kalau kita refresh, sip seperti ini ya. Oke, ke bagian laman, teman-teman klik semua laman. Nah, kita edit di bagian jam sholat ini, edit cepat, teman-teman. Di sini kita ganti jadi jadwal sholat seperti ini ya. Lalu di sini untuk slagnya kita masukkan jadwal sholat pakai strip ya, dan huruf kecil semua
seperti ini. Lalu perbarui. Oke, coba kita refresh. Nah ini ya, jadwal sholat sekarang. Nah jadi seperti ini untuk halaman dan menu yang kita perlukan ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan pengaturan website. Teman-teman kembali ke dashboard web, lalu ke bagian pengaturan dan ke bagian membaca. Kita pilih halaman statis teman-teman. Di bagian beranda kita atur halaman home. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Lalu kita setting di bagian pengaturan dan permalink. Di sini kita pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Sip, sekarang kalau teman-teman refresh. Oke, kalau teman-teman pakai plugin Cache silakan dihapus. Nah, maka post tadi sudah hilang ya. Oke, jadi itu saja teman-teman. Atau kita kembali dulu ke sini teman-teman. Ke pengaturan dan umum. Nah, di sini nanti kita ke bagian zona waktu, teman-teman sesuaikan di mana teman-teman tinggal ya. Kita coba cari, kalau nggak salah itu ada Asia, dan teman-teman cari lokasi teman-teman ya, Asia nih. Nah teman-teman kalau misalnya Jakarta, pilih Jakarta. Kalau Indonesia Barat ya, itu ada Jakarta teman-teman. Indonesia Tengah nanti teman-teman ada cari itu Makassar kalau nggak salah ya. Dan Indonesia Timur Jayapura. Misalnya seperti ini. Lalu format tanggalnya kita sesuaikan ya. Mungkin ini ya kalau di Indonesia seperti ini. Dan scroll ke bawah lalu simpan perubahan. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk settingan website ya. Oke teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap desain. Jadi yang pertama kita akan desain untuk halaman home teman-teman. Ini ya. Oke, jadi silakan teman-teman kembali ke laman dan klik semua laman. Lalu teman-teman klik di bagian halaman home, klik sunting. Nah, kita sunting dengan Elementor di sini teman-teman. Oke, di sini kita minimize teman-teman kalau nggak muncul button close-nya. Nah, ini ya. Tinggal di close. Kita kembalikan lagi. Oke. Setelah itu teman-teman kita bisa klik sebuah section di sini, pilih satu kolom. Nah, teman-teman ke bagian tinggi, dan di sini di bagian tinggi minimal kita buat di sini 500 teman-teman. Seperti ini ya. Lalu ke bagian gaya atau style, jenis latar pilih klasik. Backgroundnya kita pakai gambar, klik unggah berkas dan pilih berkas. Sebagai contoh kita pakai gambar ini teman-teman. Kita klik dan klik open. Lalu klik pilih ya. Nah setelah itu teman-teman bisa atur di bagian displaynya, kita pilih sampul atau cover, ulangi, jangan ulangi, dan posisinya coba kita pilih terpusat atau center. Nah jadi seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian pelapis latar, di sini kita gunakan warna ya, kemudian pilih warna hitam, dan di sini teman-teman atur untuk transparansinya saya biarkan default. Kemudian kita klik tanda plus di sini teman-teman, kita masukkan tajuk. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ubah misalnya dengan nama masjid yang teman-teman bangun ya, atau websitenya disesuaikan dengan nama masjid teman-teman ya. Oke, di sini contoh aja nih Masjid Nasional gitu ya misalnya. Ini hanya contoh. Lalu teman-teman atur di bagian perataan, pilih rata tengah, dan ke bagian gaya. Di sini kita atur warna teksnya jadi putih, teman-teman. Penulisan kita klik dan kita ubah di sini. Jenis fontnya saya biarkan default. Saya akan langsung ke ukuran 36. Oke, lalu ke bagian transformasi saya pilih huruf kapital ya, atau uppercase ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian widget kembali, kita masukkan penyunting teks ke sini atau teks editor. Nah, teman-teman bisa ubah di sini, saya akan masukkan misalnya Jakarta Barat Indonesia gitu misalnya ya, contoh aja. Nah, lalu ke bagian gaya teman-teman. Di sini teman-teman bisa atur untuk warna teks jadi putih. Penulisan kita klik, perataan dulu rata tengah. Nah, lalu ke bagian penulisan, di sini kita ubah ukurannya ya, transformasinya dulu jadi huruf kapital.
Nah, ukurannya mungkin 16. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kita perbarui teman-teman. Nah, sekarang kita refresh. Sip, sekarang sudah jadi seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Ini untuk bagian section hero ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat di bagian bawah section hero, yaitu untuk pos-pos atau berita terbaru ya teman-teman. Nah, jadi ini kita close dulu ya. Sekarang teman-teman silakan buat post dulu. Kita ke dashboard web dulu teman-teman. Oke, kita login ke dashboard website. Nah, di sini silakan teman-teman ke bagian post dan klik semua post. Di sini kita hapus yang hello world, klik tong sampah teman-teman atau folder trash. Di sini kita klik tambah baru teman-teman. Oke, sebagai contoh teman-teman, saya akan inputkan satu saja sebagai contoh ya, dan nanti mungkin lainnya saya akan tambahkan, tetapi untuk videonya akan saya pause ya teman-teman. Nah, jadi di sini silakan input judulnya di bagian sini teman-teman. Misalnya kita masukkan judulnya maintenance bangunan masjid mungkin ya. Nah, nanti untuk penjelasannya ataupun infonya teman-teman bisa input di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa ke bagian post dan scroll ke bawah. Nah, kita masukkan gambar unggulan di sini, klik. Lalu unggah berkas dan pilih berkas. Nah, kemudian teman-teman nanti silakan cari gambar, saya akan gunakan gambar ini, klik dan klik open. Oke, lalu klik tetapkan gambar unggulan dan teman-teman klik terbitkan. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman kembali ke WordPress dan di sini teman-teman sudah ada satu postingan ya. Oke, jadi saya akan tambahkan 5 postingan lagi ya teman-teman. Tetapi saya akan pause dulu. Silakan teman-teman tambahkan untuk postingan yang lainnya ya. Oke, di sini teman-teman saya sudah menambahkan beberapa artikel ya. Ada 6 artikel. Nah, sekarang kita akan panggil artikel ini ke halaman depan website kita ya, atau ke page builder. Silakan teman-teman akses kembali page builder dari halaman home. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah section teman-teman. Pilih satu kolom, lalu kelanjutan ya. Nah, di sini marginnya kita buat persen teman-teman. Kita matikan linknya. Margin atas kita buat berapa ya? 7% teman-teman, dan bawahnya 8%. Oke, lalu teman-teman klik di sini. Kita masukkan tajuk atau heading. Kita akan ganti untuk teksnya di sini misalnya jadi berita terbaru. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu pilih rata tengah dan untuk warnanya kita atur di bagian gaya. Di sini kita buat hitam dan klik perbarui. Lalu di sini teman-teman kita kembali ke widget. Kita cari namanya post. Nah, kita gunakan post timeline ya. Saya akan gunakan yang ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu nanti di sini untuk post per page-nya teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Misalnya kita buat 6, maka nanti akan menampilkan 6 postingan di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa perbarui. Lalu kalau kita refresh, nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Kalau kita klik maka akan mengarahkan ke detail postnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi dan di sini untuk halaman home sudah selesai. Teman-teman bisa close page buildernya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke halaman sejarah ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa input sejarah masjidnya ya. Oke, jadi silakan teman-teman kembali ke dashboard website.
ke bagian laman dan cari semua laman ya. Nah, di sini kita cari halaman sejarah. Oke. Kita klik sunting, teman-teman. Nanti kita akan buat simpel saja, teman-teman, mungkin berupa teks saja ya. Sunting dengan Elementor di sini, teman-teman. Oke, kita tunggu, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan sebuah section, pilih satu kolom. Lalu teman-teman bisa ke bagian lanjutan. Link margin kita buat persen, teman-teman. Lalu kita matikan link marginnya, margin atas buat 5 dan bawahnya 7. Oke, lalu teman-teman klik di bagian tata letak. Nah, di sini lebarnya kita buat 800. Jadi seperti ini, teman-teman. Nanti kontennya berada di sini ya. Lalu teman-teman klik di sini. Tambah tanda plus ini ya. Lalu masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini kita ubah untuk teksnya misalnya jadi sejarah pendirian masjid. Nah, nanti teman-teman tinggal input saja nih di bawahnya kontennya ya. Kita atur dulu di bagian perataan, pilih rata tengah, teman-teman. Lalu teman-teman bisa ke bagian gaya. Warna teks di sini kita pilih hitam. Nah, seperti ini saja. Teman-teman klik di sini. Masukkan penyunting teks atau teks editor ke sini. Lalu kita paste konten, teman-teman. Kalau ingin tambahkan konten silakan masukkan kontennya di sini ya. Oke, seperti ini saja. Lalu coba kita perbarui, teman-teman. Nah, kalau kita sekarang klik di bagian sejarah masjid, nah maka nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa close untuk page buildernya. Selanjutnya teman-teman, kita masih ada di halaman profil. Nah, sekarang kita akan beralih ke halaman struktur organisasi ya. Oke, jadi di sini teman-teman silahkan kembali ke dashboard website. Nah, kita akan masuk ke bagian ini ya, WP Dev Art Chart. Jadi kita akan buat strukturnya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa add new. Oke, kita kasih nama di sini misalnya struktur organisasi gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah apa ya? Ini ya untuk struktur organisasi. Jadi yang pertama kita bisa klik di sini. Nah, kita di bagian title bisa kasih nama misalnya Dewan Pendiri gitu, teman-teman ya. Nah, nanti untuk deskripsinya kita nonaktifkan saja di sini. Lalu kita upload gambar, teman-teman, di sini ya. Klik upload. Nah, teman-teman klik unggah berkas dan pilih berkas. Misalnya gambarnya ini ya. Klik dan klik open. Lalu choose image. Nah, kita update. Nah, sekarang seperti ini. Oke, berikutnya klik lagi di sini, teman-teman. Nah, kita akan masukkan. Kita klik di sini. Nanti tentunya disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di tempat teman-teman ya. Nah, sekarang di sini saya masukkan misalnya Dewan Pembina. Oke. Lalu deskripsinya kita nonaktifkan. Klik upload di bagian gambar, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Kita pilih gambar ini misalnya, lalu klik open, teman-teman. Dan klik choose image. Klik update ya. Nah, seperti ini. Berikutnya saya akan buat lagi. Jadi setelah Dewan Pembina lagi di bawahnya ada namanya, kita klik ya. Di sini kita klik. Nah, misalnya di sini ketua badan pelaksana misalnya ya. Pengelola masjid. Nah, siapa namanya ya? Pengelola masjid. Oke. Misalnya di sini namanya admin pemola gitu ya. Atau nama yang mengelolanya ya, atau ketuanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin upload gambar, silahkan klik upload di sini. Pilih gambar yang diinginkan, unggah berkas, pilih berkas. Sebagai contoh saya pakai gambar ini saja, klik dan klik choose image. Lalu klik update. Nah, nanti seperti ini. Baru nanti yang sejajar mungkin dengan ketua ini apa saja. Nah, kita tinggal klik ke samping kanan. Nah, misalnya kita klik di sini. Nah, kita ubah misalnya jadi Dewan Pengawas.
Oke, gambarnya terserah teman-teman, kalau mau di-upload silakan, saya akan biarkan default saja. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah kirinya misalnya kita klik. Misalnya di sini ada imam besar gitu ya. Oke, lalu deskripsinya kita hapus. Lalu klik update teman-teman. Nah, seperti ini. Berikutnya di bawah dari ketua badan pelaksana pengelola masjid ini misalnya ada lagi, kita klik. Nah, kita tambahkan. Yang pertama kita klik. Misalnya di sini bendahara. Bendahara. Nah, namanya siapa? Saya akan buat misalnya admin Pomola gitu ya. Atau namanya disesuaikan saja. Gambarnya saya biarkan kosong saja, lalu klik update. Nah, nanti seperti ini. Kita tambahkan satu lagi teman-teman. Jadi coba kalau kita klik ke sini. Nah, di sini ya. Yang ini kita deskripsi. Kita ubah, kita klik. Nah, di sini kita ubah jadi sekretaris misalnya ya. Sekretaris. Oke, lalu namanya siapa? Namanya misalnya Pomola CS gitu ya. Lalu tinggal kita klik update teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang baru teman-teman klik save. Oke, sudah tersimpan. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke halaman dan semua halaman. Kita cari halaman struktur organisasi ya. Di sini. Ini ya, teman-teman klik sunting. Lalu teman-teman tinggal scroll, di bagian sini, di bagian bloknya, teman-teman tambahkan di sini. Cari namanya, coba teman-teman ketikkan ketikan apa ya? Dev. Nah, ini ya, WP Dev Art organisasi chart. Nah, lalu teman-teman template-nya sesuaikan dengan yang dibuat tadi. Tadi yang dibuat adalah struktur organisasi namanya. Nah, seperti ini, baru teman-teman klik perbarui. Sekarang kalau teman-teman refresh di halaman struktur organisasi, nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Ada Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Ketua Badan Pelaksana, Imam Besar, Dewan Pengawas. Oh ya, ini deskripsinya mungkin kita hapus saja ya untuk Dewan Pengawas ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita ke bagian WP Dev Art Chart. Klik di bagian chart. Ini ya. Yang kita buat tadi, kita tinggal klik edit. Nah, ini ya. Kita klik. Deskripsinya kita hapus, kita update. Lalu kita save. Kita refresh. Sip, sudah hilang ya. Sekarang kita akan edit untuk halaman ini teman-teman. Jadi saya akan menghilangkan bagian ini ya, judul halamannya. Jadi ke halaman dan semua halaman. Kemudian kita ke bagian halaman struktur organisasi, klik sunting. Lalu sunting dengan Elementor ya. Berikutnya teman-teman kita bisa ke bagian setting. Nah, di sini ya untuk sembunyikan judul kita enablekan, jadi hilang di sini. Lalu teman-teman klik di sini. Kita masukkan tajuk atau heading. Di sini kita ubah jadi sejarah, bukan sejarah ya, tapi struktur organisasi ya. Lalu teman-teman klik rata tengah. Di bagian gaya kita ubah warna teks jadi hitam. Kita klik di bagian section teman-teman. Tata letak atau layout, di sini lebarnya kita buat 800 misalnya. Lalu teman-teman ke bagian lanjutan. Marginnya di sini kita buat persen. Kita matikan link margin. Margin atas jadi 5 dan bawah jadi 7. Lalu perbarui ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, sip, maka tampilannya sekarang seperti ini ya untuk halaman apa teman-teman? Halaman struktur organisasi ya. Teman-teman bisa close sekarang untuk page buildernya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan beralih ke halaman jadwal ya teman-teman. Jadi di bagian jadwal ini yang pertama adalah jadwal pengajian. Misalnya ada ya. Atau nanti teman-teman sebenarnya bisa implementasikan ke jadwal-jadwal yang lainnya ya. Nah, di sini kita ke dashboard web dulu teman-teman. Oke, teman-teman silahkan ke bagian plugin WP Data Table, teman-teman klik. Nah, di sini kita bisa coba lihat.
Oke. Kita coba langsung klik create teman-teman ya, create table. Tabelnya kita buat tabel. Kita pilih yang ini ya, yang simple table from ini ya, klik. Dan teman-teman bisa klik next. Kita kasih nama di sini misalnya apa ya? Misalnya jadwal. Nah, jadwal pengajian bulan Juli 2023. Jadi khusus 1 bulan saja misalnya ya. Nah, kemudian untuk deskripsi saya biarkan kosong. Kita masuk ke bagian yang pertama kolom teman-teman. Kolomnya kita buat 4 ya. Kolom 4, lalu row baris. Barisnya mungkin 5 ya. Lalu kita generate tabel. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama teman-teman kita akan klik di sini lalu tekan shift dan masuk ke sini. Oke, kita ke bagian background. Ini teman-teman. Kita akan masukkan background seperti apa ya? Misalnya seperti ini. Kita copy teman-teman. Oke, lalu teman-teman klik ke sini. Masuk tekan shift. Lalu backgroundnya kembali ya. Kita samakan. Oke. Sekarang yang ini teman-teman coba kita klik lalu kita buat putih. Ini tadi kepencet teman-teman. Keklik maksudnya. Sorry. Ini coba saya refresh saja mungkin ya. Atau kita biarkan dulu teman-teman. Sekarang kita bisa klik yang pertama di sini. Oh, ini backgroundnya belum berubah teman-teman. Oke, kita isi konten dulu ya. Di sini kita kasih nomor. Nah, misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita klik dan kita kasih nama tanggal. Lalu di sini misalnya nama pembicaranya ya. Lalu di sini tema pengajiannya apa? Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita geser teman-teman, kita perbesar saja ya. Jadi misalnya seperti ini. Sip ya. Oke, yang pertama tanggal di sini kita masukkan misalnya 7 Juli 2023 teman-teman ya. Lalu di sini 15 Juli misalnya. 15 ya, 15 Juli 2023. Lalu di sini 22 Juli 2023. Dan yang terakhir misalnya 30 Juli 2023. Kemudian nama pembicaranya siapa? Misalnya Ustadz Jaja gitu ya. Ini contoh aja teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama pembicaranya di masing-masing kolom ya. Di sini saya buat sama saja. Lalu untuk tema pengajiannya apa? Nah, ini saya ambil salah satu contoh ya teman-teman. Misalnya kita input seperti ini ya. Oke. Nah, tema-tema yang lain nanti silakan diinput. Sekarang kita klik save changes teman-teman. Oke, lalu sekarang kita akan copy untuk shortcutnya di sini. Lalu teman-teman silahkan klik kanan di bagian laman dan buka link di tab baru. Kita ke bagian halaman jadwal pengajian ya. Yang ini teman-teman, kita klik sunting. Kita langsung coba pastekan di sini shortcutnya teman-teman. Coba ya, klik kanan dan tempel. Oke, coba kita perbarui teman-teman. Nah, coba kita refresh di halaman pengajian. Nah, nanti datanya seperti ini. Oh ya, kita perlu edit dengan, kita hapus saja teman-teman. Kita hapus bloknya di sini ini ya. Oke, hapus shortcut. Kita perbarui dulu. Kita sunting dengan Elementor teman-teman. Nah, di sini kita setting dulu. Kita akan sembunyikan judulnya. Teman-teman cari langsung di sini. Kita klik. Nah, teman-teman langsung cari namanya shortcut atau kode ringkas, tarik ke sini. Nah, teman-teman paste shortcutnya di sini.
Oke, lalu teman-teman tinggal klik di bagian section dan kelanjutan. Di sini kita kasih margin. Marginnya kita buat persen, kita matikan linknya. Margin atas 5% dan bawah 7. Oke, kita perbarui teman-teman. Nah, sekarang kalau kita refresh di halaman pengajian, nah maka seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke sini teman-teman. Nah, kita akan tekan klik di sini teman-teman, lalu shift. Nah, kita masukkan background. Backgroundnya misalnya seperti ini. Kita klik save. Coba kita save dulu teman-teman. Save changes. Kalau kita refresh seperti apa tampilannya? Atau kita hapus sketch dulu, bersihkan semua di sini. Sip. Sekarang seperti ini ya teman-teman warnanya. Oke. Mungkin ini saja ya teman-teman yang kita kasih warna. Atau nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, teman-teman misalnya ingin mengubah warna fontnya, tinggal diatur di bagian sini ya. Tapi ini saya akan biarkan seperti ini saja teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa close untuk page buildernya. Berikutnya teman-teman kita akan mengatur untuk jadwal sholat ya. Nah, di sini nanti ada beberapa opsi teman-teman. Apakah ingin menampilkan menggunakan apa ya, tampilan listing atau seperti grid ataupun berbentuk tabel ya. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal kembali ke dashboard web, lalu ke bagian kita lihat di bagian peralatan ya teman-teman, atau tools kalau bahasa Inggris settingan webnya. Lalu ke bagian jam sholat teman-teman. Nah, di sini secara default kita harus setting dulu di mana kita tinggal, karena nanti yang diakses kan ini pertama website kita ya teman-teman, atau website di mana masjid tersebut berada. Jadi dia akan ditampilkan di bagian awal. Jadi lokasi website ini diperuntukkan ya teman-teman. Nah, misalnya untuk wilayah Jakarta mungkin ya, kita coba cari. Nah, kota Jakarta. Atau teman-teman kalau misalnya tinggal di Semarang atau yang lainnya, silahkan cari kotanya. Nah, kota Jakarta, lalu untuk cookie-nya saya biarkan 30 hari misalnya. Nah, sekarang untuk ini kita coba lihat nanti ya teman-teman perubahannya di mana. Ini kita biarkan kosong dulu. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah backgroundnya silahkan, saya biarkan default. Ini posisi dan ini warna-warna yang lainnya ya. Oke, coba kita simpan dulu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke laman, kita klik kanan di bagian semua halaman, buka link di tab baru. Lalu kita cari halaman jadwal sholat, klik sunting teman-teman. Oke, kita langsung sunting dengan Elementor ya. Kita akan gunakan shortcut-nya teman-teman. Oke, di sini kita klik sebuah section baru, pilih satu kolom. Kelanjutan kita kasih margin buat persen, matikan linknya. Margin atas buat 5 dan margin bawahnya 7. Berikutnya teman-teman klik paste di sini, lalu cari namanya shortcut atau kode ringkas. Nah, kita akan contohkan kembali ke sini. Nah, di sini ya. Nanti teman-teman silahkan cari shortcut yang sesuai dengan keinginan. Yang pertama ini dia akan menampilkan mode portrait. Nah, kita coba lihat ya teman-teman seperti apa. Oke, kita copy ya ini, lalu paste di sini. Nah, kita lihat kalau portrait nanti seperti ini. Ketika teman-teman perbarui, kemudian teman-teman kembali ke sini dan di refresh, nah maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi mungkin ini cocok kalau ditampilkan di bagian samping blog ya teman-teman. Kalau teman-teman di website masjidnya nanti memiliki blog, ini cocok. Nah, kalau kita filter misalnya berdasarkan kota Semarang, kita cari ya Kabupaten Semarang. Nah, nanti di sini juga sudah berhasil ya jadwal sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyanya ya sudah tampil di sini. Oke, berikutnya yang horizontal ya, saya akan coba praktekkan teman-teman, contohkan ya maksudnya. Kita hapus di sini untuk shortcutnya kita ganti. Nah, kalau horizontal seperti ini, teman-teman perbarui.
Oke, kita coba refresh. Nah, kalau horizontal seperti ini, mungkin teman-teman bisa letakkan biasanya mungkin di bagian header seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang kita akan gunakan adalah yang berbentuk tabel kalender ya teman-teman. Nah, kita copy, salin ya. Atau teman-teman misalnya kalau hanya ingin menampilkan dengan dengan bagian tertentu, silahkan dipelajari nanti di sini ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, di sini teman-teman misalnya jadwal sholatnya ini hanya untuk 1 bulan saja ya. Jadi teman-teman bisa atur di sini mulai kapan sampai kapan. Jadi misalnya per hari ini adalah tanggal oke, saya akan buat misalnya dari 20 bulan Juni berarti 06 20.06.2023 sampai 20.07.2023. Jadi menampilkan data 1 bulan. Oke, coba kita perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini. Oh ya, di sini kalau teman-teman lihat, kalau tanggal ini dia akan menampilkan per hari ini ya. Jadi ini hanya jam saja teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian hari, oke, dimulai dari hari Selasa 20 Juni. Ini untuk tahun Masehinya ya. Oke, ini untuk jadwalnya. Kemudian kalau kita hover seperti ini ya. Oke, dan kita lihat sampai data 20 Juli. Berarti tepat 1 bulan atau 30 hari data yang kita tampilkan di sini. Oke, coba kita ke home. Kita kembali ke jadwal sholat, teman-teman. Oke, kita cari di sini misalnya Jakarta ya. Oke, di sini juga sudah berubah ya, teman-teman. Untuk waktunya ya, kita lihat tadi sudah berhasil. Maksudnya ketika kita mau filter, data-data yang di sini juga akan menyesuaikan ya. Oke, kemudian coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini misalnya teman-teman mengaktifkan tanggal hijriyah ya, kita klik dan klik simpan. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Ini ya, ini data tabelnya teman-teman perhatikan. Lalu kalau kita refresh, nah sekarang di sini ada tanggal hijriyahnya ya. Nih, oke, nanti teman-teman sesuaikan saja. Kemudian ini juga kalau teman-teman aktifkan, simpan. Kalau kita refresh di sini, coba kita hapus dulu cache ya teman-teman ya. Tidak muncul ya sepertinya. Muncul ya teman-teman. Ini ada terbit di sini. Kalau kita lihat di sini apa sih? Oke, ini ya. Keduanya ini sudah tampil. Oke, jadi di sini saya akan nonaktifkan saja. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita simpan. Oke, coba kita refresh. Nah, kita tampilkan seperti ini saja ya. Oh ya, hijriyahnya ini. Oke, mungkin kalau teman-teman pakai plugin cache nanti dihapus cache ya. Biar yang tadi kita simpan hilang. Nah, seperti ini ya. Sip. Nah, jadi datanya untuk jadwal sholat sudah berhasil ya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa tambahkan teks di sini ya. Coba kita kembali. Kita masukkan tajuk. Kita ubah di sini misalnya jadwal 20 Juni 2023 sampai 20 Juli 2023. Oke, kita rata tengah, pilih ke gaya, dan di sini warna teksnya kita buat hitam. Kita perbarui teman-teman. Kita refresh. Sip, sudah tampil ya. Oh, di sini ada typo teman-teman ya. Perbarui. Kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk jadwal sholat. Teman-teman bisa close page buildernya. Berikutnya teman-teman kita akan masuk ke bagian list donatur ya. Jadi nanti disesuaikan saja apakah teman-teman perlu atau tidak untuk bagian list donatur ya.
Oke, jadi teman-teman kembali ke dashboard web. Di sini kita masuk ke bagian ini ya, data tabel teman-teman. Kita klik. Nah, di sini sebelumnya kita sudah ada nih ya teman-teman. Oke, kita kembali ke create. Kita buat di sini, pilih ini, lalu klik next teman-teman. Oke, kita kasih nama di sini, namanya kita akan hitung atau kita akan tampilkan donatur ini per bulan saja ya. Misalnya donatur bulan Juni 2023 misalnya ya. Lalu di sini untuk kolomnya kolom kita akan buat 4 saja teman-teman. Lalu untuk row-nya kita akan buat berapa ya teman-teman? Mungkin 9 ya. Oke, coba kita generate tabelnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang pertama teman-teman, di sini kita akan kasih penomoran. Jadi nomor misalnya kita buat saja sampai 5. 1 2 3 4 5 misalnya ya. Oke, lalu teman-teman bisa buat di sini misalnya nama. Kemudian di sini adalah tanggal donasinya ya. Lalu berikutnya adalah jumlah donasi. Oke, kita perbesar teman-teman. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, untuk nama kita input misalnya di sini admin Pemola. Ini contoh aja, admin Pemola. Lalu ada CS Pemola misalnya ya. Lalu yang lainnya kita buat anonim misalnya ya. Anonim 1. Kemudian anonim 2 misalnya. Lalu ada anonim 3. Sip. Lalu tanggalnya berapa? Nah, misalnya di sini yang pertama 2 Juni 2023. Yang berikutnya berapa? Berikutnya misalnya 4 Juni 2023. Lalu ada 15 Juni 2023 misalnya. Lalu 19 Juni. Dan yang terakhir misalnya sama ya, misalnya 19 Juni juga. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan memasukkan jumlah donasinya ya. Kita hitung saja misalnya per orang per donasi ini totalnya sama ya, misalnya 200 ribuan semua. Ini biar lebih simpel aja ya teman-teman sebagai contoh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan kasih teks jumlah ya. Oke. Lalu di sini ada pengeluaran dan berikutnya ada sisa saldo. Oke, seperti ini ya. Kita klik ini teman-teman. Klik di sini lalu klik shift. Coba kita ke bagian sini dan rata kiri. Oke, nah jadi teksnya ada di sebelah kiri seperti ini. Kemudian yang ini teman-teman sampai sini kita klik ya. Lalu klik merge cells. Nah, seperti ini. Ditekan shift ya teman-teman. Lalu klik merge cell. Klik di sini, tekan shift. Klik kanan dan merge cell. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan klik di sini. Klik shift ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bagian background. Di sini saya akan siapkan dulu untuk warnanya, teman-teman. Oke, kita klik di bagian background. Nah, kita akan masukkan warna seperti ini. Kita tekan Ctrl+Z. Coba kita save dulu ya teman-teman, save changes. Kita lihat, kita refresh coba seperti apa perubahannya. Sip, warnanya berubah seperti ini ya. Nah, ini teman-teman klik, tekan Ctrl+Z atau kita refresh dulu teman-teman. Oke, teman-teman klik di sini, lalu tekan shift. Klik kanan dan merge cell. Nah, seperti ini ya.
Oke, berikutnya teman-teman klik di sini, lalu klik di bagian sini, klik shift ya. Oke, lalu klik kanan. Kita ke bagian background. Di sini saya buat biru atau hijau misalnya seperti ini. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlah dari sini ya, totalnya ini teman-teman ketikkan saja di sini 1 juta ya, berarti ya. Total keseluruhan. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita klik pengeluarannya misalnya 1.500.000, 500 ya. Lalu di sini sisa saldo berarti 500.000. Karena 1 juta kurang 500 berarti sisa 500.000 ya. Nah, sekarang teman-teman klik kembali di sini. Lalu klik shift. Untuk text colornya kita buat putih dan kita buat bold. Nah, jadi seperti ini. Sekarang tinggal teman-teman save changes. Lalu kita copy untuk shortcutnya. Setelah tercopy, teman-teman ke laman dan semua laman. Kita cari di sini halaman list donatur, klik sunting. Lalu teman-teman sunting dengan Elementor. Oke, di sini kita tambahkan satu section, teman-teman. Pilih satu kolom. Ke bagian lanjutan, di sini kita buat persen untuk marginnya. Kita matikan link margin. Untuk margin atas kita buat 5 dan bawahnya 7. Teman-teman klik tanda plus di sini, lalu cari namanya shortcut. Nah ya, kode ringkas atau shortcut. Nah, teman-teman paste shortcutnya tadi di sini. Nah, nanti seperti ini ya. Teman-teman ke bagian pengaturan dan sembunyikan judul. Lalu klik perbarui. Sekarang silahkan teman-teman klik halaman list donatur. Nah, maka sekarang berubah seperti ini ya. Oke, jadi di sini untuk page builder teman-teman bisa close. Berikutnya teman-teman kita akan masuk ke halaman galeri. Jadi di halaman galeri ini nanti teman-teman untuk menampilkan foto-foto ya, misalnya dari kegiatan pengajian atau kegiatan pembangunan masjid dan yang lainnya, nanti disesuaikan saja ya. Nah, di sini kita ke dashboard web dulu teman-teman. Jadi ke sini ya. Klik kanan, buka link di tab baru, atau teman-teman login dulu ke dashboard webnya. Kemudian teman-teman laman ya, dan semua laman. Di sini kita cari halaman galeri, teman-teman bisa klik sunting. Lalu teman-teman bisa langsung sunting dengan Elementor. Oke, di sini teman-teman kita bisa tambahkan section baru. Pilih satu kolom, lalu ke bagian lanjutan dan kita buat marginnya jadi persen. Matikan link, margin atas seperti biasa kita buat 5 saja dan bawah 7. Oke. Sekarang teman-teman kita bisa cari atau kita klik dulu di sini. Namanya itu filterable gallery yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini kita akan mengelompokkan foto-foto berdasarkan kegiatan yang ada ya. Misalnya nanti kita menambahkan di sini namanya pembangunan masjid. Ketika diklik, maka nanti akan menampilkan foto-foto pembangunan masjid saja. Seperti itu ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan ubah dulu teman-teman untuk bagian filterable control. Nah, galeri item ini kita ubah pembangunan masjid. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini lalu kita close, kita tambahkan satu lagi. Ini contoh saja ya, nanti disesuaikan. Nah, kita akan tambahkan satu lagi misalnya pengajian gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua filter. Nanti ketika kita klik, misalnya klik pengajian, nanti menampilkan foto-foto tentang pengajian. Kalau all ini berarti semua ya. Oke. Berarti untuk menambahkan kontennya teman-teman harus input di bagian galeri item. Dan nanti tinggal ditambahkan untuk kontrolnya di sini ya. Ini namanya untuk kontrolnya ya, nama list itemnya ini ke galeri item. Nah, coba kita hapus, kita sisakan 4 ya teman-teman. Jadi nanti 2 pembangunan masjid, 2 untuk pengajian misalnya. Kita klik di sini. Yang pertama kita masukkan untuk pembangunan masjid. Ini teman-teman control name-nya ya.
Kita masukkan pembangunan masjid. Oke. Lalu scroll ke bawah. Nah, teman-teman tinggal klik image-nya. Kalau teman-teman ingin upload gambar, silahkan unggah berkas dan pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada saja, klik dan klik pilih. Nah, seperti ini. Nanti untuk deskripsinya teman-teman bisa ubah di sini jika diinginkan ya. Oke, atau yang lainnya saya akan biarkan default yang lainnya. Atau galeri item ini. Nah, ini teman-teman bisa ubah ya. Misalnya di sini jadi pembangunan masjid misalnya ya, atau renovasi atau yang lainnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Sorry, ini nggak tampil ya teman-teman. Coba kita hapus, harusnya tampil ya. Coba kalau kita perbarui teman-teman, kita lihat di sini, oh tampil ya. Kalau kita klik coba, nah di sini sudah tampil. Di sini nggak tampil mungkin karena di page buildernya aja ya. Oke, kita tambah lagi di galeri item 2, masih sama pembangunan masjid. Untuk control name-nya ya. Jadi control name ini kalau teman-teman bingung, ini yang teman-teman buat di filter able controlnya. Nah, jadi di sini kalau pembangunan masjidnya huruf besar, teman-teman input di bagian sini tadi, di bagian galeri item, untuk masing-masing control name-nya huruf besar juga ya. Oke, seperti itu. Nah, kita scroll ke bawah, masukkan image. Saya akan pakai gambar ini dan klik pilih. Oke, kita close. Nah, berikutnya yang ketiga ya. Ini kita klik dulu. Mungkin kita ubah untuk galeri item name-nya jadi kita samakan saja ya, pembangunan masjid misalnya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita tutup. Nah, satu lagi di sini pengajian. Scroll ke bawah dan klik bagian image. Saya akan pakai gambar ini lalu klik pilih teman-teman. Oke, kita tutup di sini. Lalu galeri item yang keempat, kita unggah berkas. Saya akan pakai gambar yang ini. Pilih. Oh ya, di control name-nya belum ya. Control name-nya sama, pengajian. Nah, sekarang kalau teman-teman perbarui, coba teman-teman refresh. Oke, di bagian all dia akan menampilkan semua galeri yang kita miliki. Di bagian pembangunan masjid hanya foto-foto terkait pembangunan masjid. Di bagian pengajian menampilkan foto-foto terkait dengan pengajian. Oke, jadi seperti itu untuk galeri. Teman-teman bisa close untuk page buildernya ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan beralih ke halaman kontak ya. Nah, ini masih kosong. Teman-teman kembali ke dashboard web atau silahkan login dulu ke dashboard website. Ke bagian laman dan klik semua laman teman-teman. Oke, di sini nanti teman-teman bisa cari halaman kontak ya. Ini klik sunting atau edit. Oke, sekarang sunting dengan Elementor teman-teman. Di sini kita coba klik section baru. Kita langsung buat 3 kolom teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke bagian lanjutan. Kita ke bagian margin teman-teman. Kita matikan linknya. Kita buat persen. Margin atas di sini kita buat 7 dan bawah mungkin 8. Lalu teman-teman bisa buat padding, kita matikan padding. Kita buat persen. Padding atas 6. Padding atas 6, padding bottom atau bawahnya 6. Sip, seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa masukkan kontennya ya. Jadi di sini kita akan menginputkan seperti email ataupun alamat, nomor telepon dan yang lainnya. Kita klik. Yang pertama kita cari di sini icon box teman-teman ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Yang pertama di sini kita akan gunakan icon maps. Klik. Nah, kita cari di sini map namanya. Tinggal kita klik. Lalu klik sisipkan. Untuk tampilannya di sini teman-teman kita pilih stack. Jadi seperti ini. Lalu untuk deskripsi kita ubah jadi alamat. Lalu di sini masukkan alamatnya ya. Misalnya Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Oke, sekarang teman-teman tinggal atur ke bagian gaya atau style.
Warna primer di sini teman-teman sesuaikan. Oke, sebagai contoh saya akan masukkan warna seperti ini, hijau. Lalu di bagian sorotan sama hijau, dan warna sekundernya putih. Tetap sama ya, seperti ini. Kembali ke bagian normal. Di sini untuk spasi coba kita buat 11 atau 10 saja, teman-teman. Dan ukurannya di sini kita perkecil jadi 23. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ke bagian konten. Kita ubah warna teks jadi hitam. Lalu kita atur spasinya di sini. Nah, seperti ini saja. Baru kita copy konten ini, klik kanan dan salin. Klik kanan dan tempel atau paste. Nah, sekarang teman-teman tinggal ganti kontennya. Kita klik di sini. Kita cari yang pertama icon di sini, kita akan gunakan email. Teman-teman cari namanya envelope, misalnya ini. Lalu sisipkan. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa ganti jadi email. Lalu di sini masukkan emailnya ya. Misalnya email masjid. Ini contoh saja ya. @gmail.com. Lalu alamatnya teman-teman klik di sini kita ganti. Misalnya jadi apa ya, call atau phone ya, mungkin icon telepon seperti ini, klik dan sisipkan. Di sini kita ganti jadi telepon misalnya. Lalu di sini nomornya kita isi asal ya, ini nomor asal ya teman-teman. Lalu klik perbarui. Lalu di sini kita bisa klik section baru, pilih satu kolom teman-teman. Oke, kita ke bagian sini. Kita cari namanya map atau peta Google ya. Nah, teman-teman tarik ke sini. Kita ubah alamatnya di sini misalnya Jakarta Selatan. Oke, lalu teman-teman klik di bagian tinggi ini. Kita ubah misalnya seperti ini. Lalu teman-teman klik section ke bagian tata letak. Di sini lebar kontennya pilih lebar penuh. Dan jarak kolomnya kita pilih tanpa jarak atau no gap. Perbarui ya. Oke, setelah itu teman-teman silakan refresh halaman kontaknya. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi di sini untuk desainnya sudah selesai teman-teman. Mungkin di materi selanjutnya kita akan melakukan untuk custom bagian header maupun footer dari website kita ya. Oke, di sini teman-teman bisa close untuk page buildernya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan beralih ke bagian header dan footer dari website kita ya. Nah, sekarang teman-teman kembali ke dashboard web. Jadi di sini kita akan ubah backgroundnya mungkin ya teman-teman, untuk bagian header dan footernya. Oke, jadi sekarang teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Nah, di sini yang pertama teman-teman cari namanya pembuat header. Kita akan kasih background di sini, kita klik. Oke, lalu ke bagian desain. Nah, background color di sini ya, di bagian latar teman-teman. Oke, teman-teman masukkan warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna hijau, jadi seperti ini. Oke, kita close dulu ya. Nah, sekarang untuk border batas kita nonaktifkan. Lalu site title and logo teman-teman kita klik. Nah, di sini kita masuk ke bagian desain. Ke bagian general, pilih logo, unggah berkas dan pilih berkas teman-teman. Di sini kita masukkan logo ini, klik dan klik open. Oke, kita klik pilih, lewati pemangkasan. Nah, seperti ini ya logonya. Contohnya kalau teman-teman ingin mengubah logo. Lalu untuk site title visibility di sini kita disable. Nah, jadi hilang ya. Sekarang coba teman-teman ke sini, kita klik di menu utama teman-teman. Kita ke bagian desain coba. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian teks ini. Coba kita kalau buat putih seperti apa teman-teman. Oke, di sini kalau kita buat putih seperti ini ya.
nggak kelihatan sekarang. Berarti backgroundnya saja yang kita ubah ya. Latarnya di sini kita ubah, pilih color dan mungkin kita ubah hijau juga ya. Nah seperti ini ya. Coba terbitkan teman-teman. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah jadi, oh ya, di sini untuk warna aktifnya teman-teman kita buat putih juga. Jadi di sini kita ubah putih semua ya. Oke, pilih putih. Lalu terbitkan. Nah sekarang kalau kita refresh, sip, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan ubah footer. Footer ini mungkin kita ubah backgroundnya dan juga teks yang ini kita hapus ya. Oke, jadi kita kembali ke sini, kembali lagi, lalu scroll ke bawah ke bagian pembuat footer. Nah di sini ke bagian setting teman-teman, desain. Sorry, kita kembali lagi ya, desain. Oke, backgroundnya di sini, pilih color dan kita masukkan warna hijau, sama seperti tadi. Oke, di sini kenapa nggak berubah ya? Coba kita terbitkan dulu teman-teman. Harusnya berubah ya. Oke, coba kita refresh atau kita hapus dulu cache-nya coba ya. Oke, coba kita lihat lagi apakah salah. Oh ini coba kita klik setting. Oh ternyata di sini teman-teman yang harus diubah. Klik dan ke bagian color. Nah kita masukkan kode warna di sini. Nah seperti ini ya. Sekarang teman-teman klik di bagian copyright-nya. Di sini kita hapus di sini teman-teman. Jadi hanya nama judul websitenya saja dan saya title-nya atau copyright-nya, lalu ke bagian desain. Di sini kita ubah warna teksnya jadi putih. Oke, kita kembali. Berikutnya teman-teman silakan ke bagian global. Kita akan sembunyikan yang ini. Lalu teman-teman ke gulir atas atau scroll top ya. Nah, kita disable. Lalu terbitkan ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman silakan kembali ke dashboard website. Sekarang coba kita refresh di halaman depan website kita. Di halaman home, nah tampilannya seperti ini ya. Untuk bagian header sudah berubah teman-teman. Dan juga bagian footernya sudah berubah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja teman-teman untuk tutorial pembuatan website masjid. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Saya ucapkan terima kasih.